Oke, selamat sore untuk kita semua. Kita lanjut lagi tentang pertemuan kita selanjutnya, kesehatan reproduksi. Kali ini kita mempelajari tentang eh, mengenali jenis dan cara memilih alat kontrasepsi ya yang tepat. Tadi sudah kita pelajari tentang pemilihannya ya. Ini kita kenali dulu. Jenis alat kontrasepsi beserta kelebihan dan kekurangannya. Di sini ada jenis-jenisnya, ada kondom ya, ada kondom untuk lelaki, untuk perempuan, kemudian ada implan, ada IUD ya. Jadi tujuannya di sini untuk mencegah kehamilan ya. Tidak sedikit pasangan yang lebih mengandalkan penggunaan alat kontrasepsi. Jadi banyak yang menggunakan alat kontrasepsi. Kalau enggak nanti banyak dia keturunannya. Jadi digunakan alat kontrasepsi. Oke, seperti yang kita lihat ya gambar di samping. Yang pertama, kita masuk tentang pil KB. Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan, di mana alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi ya. Jadi pil KB ini terdiri dari ada yang 21 sampai dengan 35 tablet. Ini harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Mungkin waktu kalian praktek di klinik sudah sering melihat pil KB ini ya, ada dia vitamin dan cara penggunaannya menurut diagramnya gitu ya, ada tanda panahnya mulai dari mana ya. Jadi cara penggunaannya ada tergantung dari KB-nya. Ada yang 21 tablet sampai dengan 35 tablet. Itu aja batas untuk pil KB, nggak ada lebih dari 35 ya. Oke, kelebihannya kita menggunakan pil KB ini biasanya tingkat efektivitasnya tinggi. Kegagalannya hanya sekitar 8%. Mungkin yang 8% ini yang lupa ya, lupa dia meminumnya atau tinggal obatnya dia bepergian, mungkin itu ya. Kemudian kelebihan yang kedua, biasanya halangannya akan lancar dan kram berkurang saat haid. Tetapi ada pula jenis pil KB yang dapat menghentikan haid. Ada dia. Ya, kemudian kekurangannya di sini tidak dapat mencegah penyakit menular seksual. Kemudian dapat menimbulkan efek samping seperti tekanan darahnya naik, pembekuan darah, keluarnya bercak darah dan payudara yang mengeras. Dan yang terakhir kekurangannya di sini tidak cocok untuk wanita yang kondisi medisnya tertentu seperti penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara, dan kanker rahim, serta tekanan darah yang tinggi. Itu kekurangan dari pil KB. Kemudian masuk kita ke kondom. Kondom ya. Kondom pria, di sini kondom pria dulu ya. Kondom pria ya. Tak hanya pil KB ya, kondom pria juga umum digunakan untuk mencegah kehamilan. Kondom ini biasa terbuat dari lateks dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina dan mencapai sel telur. Kondom ini bisa kita dapatkan di Indomaret pun sudah ada ya, di apotik dia gampang kita dapatkan, dia berbentuk lateks. Jadi kalau kondom ini harus betul-betul kita ajarkan cara penggunaannya. Kelebihannya di sini harganya terjangkau, praktis dan mudah digunakan. Kemudian dapat mencegah dari penyakit menular seksual, mudah diperoleh di toko atau apotik tadi seperti yang saya bilang ya. Kemudian kekurangannya, tingkat kegagalannya mencapai 15%. Mungkin karena penggunaan kondom tadi kurang akurat. Kemudian ini hanya bisa digunakan sekali dan harus diganti setelah ejakulasi. Jadi banyak di angka kegagalannya, misalkan nanti kamu mengajarkan ke ibu itu, Bu, bisa menggunakan kondom. Kondom ini nanti kalau udah seperti ini dia, masukkan kondomnya. Nanti diambil pula stabilo atau pulpen yang kamu peragakan. 1 bulan kemudian dia datang ke klinikmu, ih, udah hamil. Kok bisa hamil, Bu? Itulah pakai kondom. Kami buat seperti ini. Nah, dibuatnya di pulpen, ya tetap hamil. Atau dibuatnya pisang, tetap hamil dia. Jadi cara penggunaannya itu harus kita ajarkan dengan tepat. Supaya dia akurat penggunaannya. Kemudian dites dulu apakah dia bocor. Nanti bocor pula saat berhubungan. Oke, kemudian kita lanjut. Suntik KB. Oke, suntik KB di sini ada suntik KB yang 1 bulan,
suntik KB yang 3 bulan ya. Suntik KB di sini merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Oke. Kemudian di sini tadi KB suntik 1 bulan dan 3 bulan. Itu yang umum digunakan ya. Kelebihannya di sini ada lebih efektif dan praktis ya. Nggak perlu kita meminum setiap hari. Kemudian gampang ya, gampang pemberiannya. Tingkat kegagalannya hanya 1% ya. Tadi pil KB 8%, kondom 15%. Kalau ini cuma 1%. Jika digunakan dengan benar ya. Kekurangannya harganya relatif mahal. Kemudian perlu kunjungan ulang. Kemudian tidak memberikan perlindungan seksual ya. Dapat menyebabkan efek samping seperti keluarnya bercak darah. Jadi terkadang KB suntik yang 1 bulan maupun yang 3 bulan itu memberikan efek samping, ada kadang keluar bercak darah ya. Tapi itu memang biasa efek samping dari pemakaian alat KB suntik. Kemudian siklusnya sering tidak teratur ya. Tidak dianjurkan pada wanita yang memiliki riwayat penyakit migrain, diabetes, sirosis hati, stroke, dan serangan jantung. Itu tidak dianjurkan ya. Selanjutnya implan. KB implan atau susuk, alat kontrasepsi yang berukuran kecil ya. Dan berbentuk seperti batang korek api. Bisa dibayangkan batang korek api, seperti itu dia bentuknya. Kemudian KB implan ini bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun. Ya. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara dimasukkan ke bagian bawah kulit, biasanya lengan atas di sini ya. Jadi pasien kita itu terlebih dahulu kita suruh untuk cuci tangan, kemudian kita lakukan pengukuran di daerah mana dia nanti akan dipasangkan implan, kemudian kita persiapkan alatnya lagi, kita kasih anestesi, baru kita berikan implannya. Biasanya berbentuk implan dengan TV ya, di bagian lengan atas. Kamu pastikan dia sudah masuk atau enggak di bawah kulit ya, jangan di dalam, nanti tidak bekerja secara efektif. Kelebihannya tingkat kegagalannya kurang dari 1% kalau digunakan dengan baik. Tahan lama hingga 3 tahun ya. Kekurangannya dia relatif mahal ya, siklusnya tidak teratur. Kemudian risikonya ada memar dan bengkak pada kulit di awal pemasangan. Sama ya, semua alat KB tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Oke, selanjutnya kita tentang IUD. Sebelum IUD ada yang mau ditanya untuk KB-KB yang saya jelaskan tadi. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. IUD ya, alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T. Bisa dibayangkan huruf T ya. Diletakkan di dalam rahim. IUD ini atau KB spiral yang biasa kita dengar dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. Nah, seperti gambar di bawah ini ya. Jadi IUD itu dimasukkan ke dalam rahim, berbentuk T lah dia. Bisa menghalangi sperma untuk membuahi sel telur. Kelebihannya di sini tidak memerlukan perawatan yang rumit dan tahan lama, bisa 5-10 tahun ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Kemudian kekurangannya, IUD dari tembaga dapat menyebabkan haid tidak lancar. Dia bisa bergeser dan keluar dari tempatnya. Kemudian 3-6 bulan pertama biasa pemakaian akan muncul bercak darah. Muncul dia bercak darah ya. Itu biasanya efek sampingnya. Dan biasanya itu relatif mahal. Relatif mahal ya. Oke. Kemudian biasanya juga IUD ini kita perhatikan juga ya benangnya ini apakah terlalu panjang atau tidak. Kalau dia terlalu panjang nanti saat pemakaiannya bisa dikontrol ke bidan 1 minggu setelah pemasangan.
saat ibu itu berhubungan suami istri, apakah dia merasa tidak nyaman? Kalau dia tidak nyaman karena benangnya terlalu panjang, bisa dipotong, ya, disesuaikan. Kemudian dia harus diingat kapan dia akan dibuka. Kalau seandainya pasangan itu akan memiliki anak dengan pemakaian 3 tahun, bisa langsung segera dibuka, tidak usah tunggu 5 tahun. Dan biasanya langsung terjadi subur, ya, dan langsung bisa dibuahi. Jadi langsung efektif. Kemudian kondom wanita. Kondom wanita ini berbentuk plastik, ya. Itu dia seperti gambar di bawah. Plastik yang berfungsi untuk menyelubungi vagina. Terdapat cincin plastik di ujung kondom. Sehingga posisinya mudah disesuaikan dengan penis, ya. Kondom wanita tidak dapat digunakan bersamaan dengan kondom pria, ya nggak bisa, ya kan. Kalau plastik ke plastik bertemu, ya nggak bisa, nanti koyak, maka kan terjadi kehamilan. Jadi dia disesuaikan di bagian kondom itu nanti ada seperti cincin, nah, dimasukkanlah dia ke vaginanya, ke vagina si perempuan ini, seperti ini dia masukkannya, cincin itulah terletak di atas, disitulah dimasukkan nanti penisnya, seperti itu, ya, untuk kondom wanita. Oke, kelebihannya memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual, kemudian menjaga suhu tubuh lebih baik daripada kondom pria. Kekurangannya, dia kurang efektif daripada kondom pria karena pemakaiannya sangat ribet. Kalau kondom pria saat ereksi langsung dimasukkan, sementara kalau wanita nggak ada tunggu ereksi atau bagaimana, ya kan? Nah, tunggu klimaks pun enggak, dia langsung dimasukkan dia ke vagina itu tanpa menunggu reaksi apapun. Oke, kemudian muncul bunyi yang mengganggu saat digunakan, ya, muncul dia kayak suara becek-becek gitu, ya. Kemudian hanya sekali pakai langsung dibuang ke tempatnya, jangan ke tempat sampah atau sembarangan, nanti datang anak-anak dibawa pulang jadi balon, ya kan, diembus jadi balon, bahaya, ya kan. Tingkat kegagalannya tinggi, ya, 21% tinggi, ya. Oke, kemudian sebelum ke spermisida ada yang mau ditanyakan tentang jenis-jenis KB. Oke, kalau tidak ada kita lanjut spermisida, ya. Spermisida adalah produk kontrasepsi yang digunakan di dalam vagina sebelum berhubungan seksual. Produk ini berbentuk jelly, krim, atau membran yang membusa, ya, dan mengandung bahan kimia untuk membunuh sperma. Jadi dia berbentuk krim, bisa kalian bayangkan jelly, jadi dioleskan dia saat melakukan hubungan seksual. Apabila spermanya sudah menetes, maka dia langsung segera mati. Tidak bisa berkembang, ya, langsung mati, dibunuh oleh kimia tadi. Itu dia untuk spermisida, ya. Kelebihannya harganya terjangkau dan mudah digunakan, namanya hanya dioles. Sama seperti kalau kita misalkan melakukan USG transvaginal, itu pun kan ditaruh jelly supaya dia lembut masuk ke dalam. Jadi ini pun seperti itu, jadi taruh aja jelly di dalam vagina itu, ya. Kemudian kekurangannya, jenis spermisida ini perlu diaplikasikan 30 menit sebelum berhubungan, ya. Jadi diaplikasikan dulu dia. Lama, ya kan, makanya dia susah untuk menggunakan spermisida walaupun harganya terjangkau. Risiko terjadi iritasi pada organ intim bila terlalu sering digunakan. Bisa infeksi, luka-luka, ya. Kemudian penggunaannya perlu disertai dengan alat kontrasepsi lain seperti kondom. Tingkat kegagalannya tinggi, 29%. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya tentang jenis KB yang akan digunakan mulai dari pil KB tadi, ya. Pil KB, kemudian dia kondom, kemudian dia suntikan, implan, IUD, sampai dengan spermisida. Ada yang mau ditanyakan tentang jenis-jenis alat kontrasepsi?
Sebenarnya sih masih banyak lagi. Nanti di pertemuan selanjutnya ya yang akan kita bahas tentang jenis-jenis KB yang lain. Oke, ada yang mau ditanya? Ibu, saya ingin bertanya, kenapa Bu setiap ibu yang memakai KB IUD itu selama 2 bulan tiba-tiba udah nggak enak gitu Bu dirasanya? Apa penyebabnya itu? Maksudnya keluhannya apa kira-kira pemakaian? Keluhannya itu di bagian pinggangnya itu sakit kan Bu, terus di dalam perutnya itu kayak pedih-pedih gitu Bu. Selama 2 bulan ya? Iya Bu. Oke, pemakaian alat KB IUD itu biasanya kadang memang perasaan nggak nyaman di perut, seperti nyeri atau sakit pinggang dia ya. Coba saat pemasangannya itu diperhatikan apakah memang posisinya sudah tepat atau tidak. Karena tadi seperti kekurangannya yang kita sebutkan, bisa dia bergeser. Jadi kalau seandainya kalau rahimnya ukurannya kurang dari 5 cm, kamu pasang IUD pastinya dia bisa juga keluar dan bergeser. Jangan-jangan bisa menembus rahimnya. Jadi pertama sekali sebelum kita memasang IUD tersebut, kita ukur dulu berapa panjang rahimnya tadi. Kalau lebih dari 5 cm baru kamu pasang. Tapi kalau dia kurang, jangan kamu pasang. Nah, seperti itu dia kira-kira. Karena nanti bisa berakibat fatal seperti tadi. Kadang mungkin perasaan nggak nyaman itu dirasakan 2 bulan ya, 2 bulan setelah itu. Karena 1 minggu pemasangannya kita anjurkan kalau dia jangan dulu berhubungan. Nah, kalau mungkin sudah berhubungan dia, pemasangan terjadi perdarahan, tidak berhubungan. Kemudian setelah berhubungan dia mungkin benangnya terlalu panjang. Sehingga saat mereka berhubungan, tadi alat itu bergesekan membuat dia tidak nyaman ya. Kalau tentang sakit pinggang tadi itu efek sampingnya ya. Jadi bisa diperhatikan apakah memang dia cocok atau tidak. Untuk memastikan posisinya itu tepat atau tidak bisa dilakukan USG. Apakah posisinya masih tetap berada di dalam rahim atau memang sudah bergeser. Jika sudah bergeser maka perlu kita perbaiki. Apakah posisinya yang tidak tepat atau ukuran rahim yang terlalu pendek atau bagaimana. Nah, jadi perlu kita lihat kembali posisi daripada pemakaian IUD tadi. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Yang lain? Misalnya pemakaian KB, pil KB yang lain gitu, ada yang mau ditanya lagi atau suntik. Memang kalau penggunaan KB ini banyak dia yang nggak cocok. Kadang saya gemuk gitu, keluhan pasiennya ya. Kalau memang salah satu penggunaan KB itu sudah tidak cocok, nah, jangan dipaksakan. Coba kamu kasih pilihan yang lain. Kira-kira KB apa yang cocok sama pasien tadi. Kalau dia memang menggunakan pasien pil, nah sering lupa saya. Coba kita kasih dengan implan ya. Kalau implan ini memang risikonya dia nanti akan mengalami kenaikan berat badan saat pencabutan. Kita susah mencarinya karena dia sudah ditumpuki lemak. Nah itu, tapi memang efek sampingnya nggak begitu banyak tadi. Tapi harganya relatif mahal kalau digunakan sendiri. Tapi sekarang kan banyak program KB gratis, jadi bisa digunakan. Untuk kondom yang paling gampang ya, karena bisa didapatkan di mana-mana. Kondom bisa kita dapatkan di apotik tadi, toko obat, nah, Indomaret, Alfamart, nah, bisa kamu dapatkan di situ. Sehingga zaman sekarang ini untuk alat-alat KB itu sangat mudah kita dapatkan ya. Tapi yang beredar di sini masih kondom untuk pria ya atau laki-laki. Kalau kondom untuk perempuan itu masih jarang ada. Tapi kalau untuk pria bebas kita dapat dimanapun. Yang penting penggunaannya itu tepat ya. Tepat, jangan nanti kamu salah mempraktekkannya. Jadi langsung kamu bilang, kalau untuk menggunakan kondom ini saat ereksi penisnya langsung ini dimasukkan. Dan kamu misalkan ke pensil,
ke pisang, ada yang bilang nanti pisang atau pensil berhubungan, jadinya bahaya kan. Nah, minggu depan dia datang kontrol untuk periksa hamil. Nah, jadi harus betul-betul kita lihat untuk pemakaian dari KB tersebut. Oke, ada lagi yang mau ditanya kira-kira yang lain? Ada lagi kira-kira tentang jenis KB? Oke, kalau tidak ada, pertemuan kita sampai di sini. Minggu depan mungkin kita akan mempelajari tentang pemasangannya, pemasangan KB implan dan IUD. Oke, kalau sudah tidak ada, pertemuan kita sampai di sini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Terima kasih.